Bayangkan anak kecil yang seharusnya bermain sepatu roda misalnya petak umpet atau bermasak-masakan berubah menjadi anak kecil yang berencana untuk membunuh seseorang. Apa sebenarnya motif dari anak kecil melakukan tersebut? Atau apakah ia mengalami gangguan mental? Mari kita kupas di cerita hari ini. Pagi pada musim semi yang biasa di kota kecil bernama Waukesha, Wisconsin, Amerika Serikat. Pada hari itu, tepatnya tanggal 31 Mei 2014, ada 3 gadis kecil yang punya rencana berbeda. Peyton Lutner baru berusia 12 tahun. Matanya cerah, tawa polosnya menyebar seperti virus di ruang kelas. Ia memiliki sahabat yang bernama Anissa Weier dan juga Morgan Geyser. Namun, mereka adalah 2 anak yang sedikit berbeda. Peyton tak mengetahui perbedaan kedua sahabatnya ini bisa menjadi petaka baginya. Morgan dengan rambut coklat berantakan dan tatapan jauh dikenal cerdas tapi pendiam. Ia menghabiskan banyak waktu di internet, bukan di media sosial seperti anak-anak lain, melainkan di forum-forum aneh, penuh cerita horor dan makhluk fiksi. Disitulah Morgan mengenal sosok Slenderman. Anissa yang baru pindah ke kota menemukan teman dalam diri Morgan. Keduanya terikat oleh ketertarikan pada hal-hal yang menakutkan, mitos urban, dan dunia maya yang gelap. Dan dari situlah benih kegelapan pun mulai tumbuh. Bagi kalian yang belum tahu Slenderman itu seperti apa, Slenderman adalah sosok tinggi, tanpa wajah, berpakaian jas hitam. Legenda urban digital yang lahir dari sebuah forum bernama Something Awful. Slenderman ini lahir pada tahun 2009. Sosok ini digambarkan menghantui anak-anak, membawa mereka pergi ke dalam hutan dan tidak pernah mengembalikan mereka. Bagi sebagian orang, Slenderman hanyalah kisah menakutkan untuk menghibur malam. Tapi bagi Morgan dan Anissa, 2 anak yang belum bisa membedakan antara dunia nyata dan juga ilusi, Slenderman menurut mereka itu nyata. Dan lebih dari itu, mereka percaya bahwa ia mengawasi mereka. Morgan mulai mendengar suara-suara. Anissa sendiri menyebutnya sebagai panggilan. Mereka memiliki keyakinan, yaitu satu-satunya cara untuk membuktikan loyalitas kepada Slenderman adalah dengan membunuh seseorang. Peyton, sahabatnya, diundang menginap di rumah Morgan malam itu. Mereka tertawa, bermain boneka, dan juga makan pizza. Di sana tak ada yang aneh, tak ada juga yang mencurigakan. Tapi saat malam semakin larut, Morgan dan Anissa saling bertukar pandang. Ternyata mereka telah membawa pisau dapur. Panjangnya lebih dari 12 cm. Niat mereka yang bulat, tapi mereka juga sedikit ragu. Dan akhirnya mereka memilih untuk tidur. Esok paginya pun mereka berencana sama, namun beda pengeksekusian. Mereka membawa Peyton ke sebuah taman. Mereka pun berkata kepada Peyton untuk mengajak main petak umpet di hutan. Peyton mengangguk, tak berpikir negatif sekalipun. Ia tak tahu bahwa ia sedang berjalan ke tempat di mana sahabatnya akan berubah menjadi monster. Di antara pepohonan, Morgan memegang pisau. Anissa yang memberi aba-aba atau instruksi. Tanpa diduga, mereka menikam Peyton. Peyton yang hanya panik, dia hanya bisa berdiam, tak bisa berkutik. Bukan 1 tikaman atau 2, melainkan 19 kali. Peyton berteriak, ia pun menangis, merangkak di tanah.
paru-parunya yang tertusuk, darah yang membasahi bajunya, ia pun meminta kepada Anissa dan juga Morgan untuk matikan saja aku. Tolong, ujar Peyton. Tapi Morgan hanya menatap Anissa yang memulai pembicaraan, di mana ia bilang pada Peyton untuk diam saja. Kita akan memanggilkan bantuan. Peyton yang sudah lemas terkapar menunggu mereka kembali, namun mereka pun tak kunjung kembali. Mereka meninggalkan Peyton di antara dedaunan dan akar pohon untuk mati. Peyton merangkak. Ya, ia merangkak untuk berjalan sepanjang lebih dari 100 meter dengan luka yang nyaris fatal. Namun keajaiban pun datang. Seorang pengendara sepeda menemukan Peyton yang sedang berdarah-darah, namun ia masih hidup. Seorang pengendara sepeda itu pun langsung memanggil bantuan, dan Peyton segera dibawa ke rumah sakit. Morgan dan Anissa ditemukan beberapa jam kemudian. Mereka ternyata sedang berjalan kaki hendak menuju Mansion Slenderman di sebuah hutan imajiner di Nicolet National Forest, tempat yang hanya ada dalam pikiran mereka. Di ruang interogasi, dua gadis kecil itu pun duduk. Yang anehnya, mereka tidak merasakan apapun, tanpa air mata, tanpa rasa bersalah. Morgan bahkan mengatakan, "Aku tidak ingin membunuhnya, tapi aku harus. Jika tidak, keluargaku akan dalam bahaya." Akhirnya, psikiater yang memeriksa kesehatan mental mereka berdua menyatakan bahwa Morgan menderita skizofrenia hebat. Ia menderita penyakit tersebut karena turunan dari ibunya. Anissa didiagnosis mengalami delusi yang dipengaruhi oleh Morgan. Peyton menjalani operasi penyelamatan nyawa. Salah satu luka yang diderita Peyton hanya berjarak milimeter dari arteri jantungnya. Ia hidup, tapi bayang-bayang pada hari itu tidak pernah benar-benar hilang. Morgan Geyser divonis ditahan di rumah sakit jiwa selama 40 tahun, sedangkan Anissa Weier mendapat 25 tahun. Karena mereka masih anak-anak, keduanya tidak diadili sebagai orang dewasa, tapi tetap ditahan demi perlindungan masyarakat. Namun, Anissa dibebaskan bersyarat pada tahun 2021, namun tetap dalam pengawasan ketat, sedangkan Morgan masih mendekam menjalani perawatan kejiwaannya. Kisah ini bukan hanya tentang tikaman fisik, tapi juga tentang luka yang tak terlihat, tentang bagaimana dunia digital bisa memelintir realitas, terutama bagi anak-anak yang rapuh. Peyton pun kini sudah tumbuh menjadi remaja yang tangguh. Dalam wawancaranya, ia pernah berkata, "Aku memaafkan mereka, tapi aku tetap tidak bisa lupa." Peyton berusaha menjalani hidupnya dengan tenang, membawa luka itu sebagai bagian dari kekuatannya. Ya, Slenderman hanyalah fiksi, tapi luka Peyton, kegilaan Morgan, dan juga ketakutan Anissa itu nyata. Dunia ini terkadang lebih menakutkan dari cerita horor manapun, karena monster sesungguhnya bisa saja berwajah sahabatmu sendiri. Bagaimana tanggapan kalian terkait kasus ini? Jika kalian suka, jangan lupa diklik like, subscribe, dan juga share. Serta jika tidak mau ketinggalan, nyalakan lonceng di bawah untuk notifikasinya. Terima kasih.